Pemirsa, polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran yang menewaskan 5 anggota keluarga di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Tim Inafis memeriksa 2 jenazah dewasa, sementara 3 korban anak telah dikremasi. Tim Inafis Polda Sumatera Utara mendatangi lokasi kebakaran satu rumah yang menewaskan 5 anggota keluarga di Pematang Siantar. Polisi menyita sejumlah tabung gas sebagai barang bukti dan menyegel bangunan dengan garis polisi. Untuk melengkapi penyelidikan, polisi telah memeriksa 2 jenazah dewasa yang terdiri dari seorang wanita dan mertua laki-lakinya. Suasana duka menyelimuti keluarga saat jenazah korban disemayamkan. 5 korban kebakaran terdiri dari Yanti usia 39 tahun, ayah mertua Yanti yang berusia 68 tahun, dan 3 orang anak Yanti yang masih di bawah umur. Kebakaran melanda rumah sekaligus gudang LPG pada Sabtu malam. Tumpukan tabung gas menyebabkan kobaran api sulit dipadamkan. Naas, 5 penghuni rumah terjebak di dalam gedung dan jasad korban dievakuasi setelah 4 jam berlalu. Awal mulanya dentuman pertama gas bocor, baru dentuman kedua api nyambar, terus korban kemudian langsung buka pintu keluar mobil. Kalau menanti sama anaknya dia seloteng. Itu terjebak ya, Bro? Hingga kini belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun polisi terus memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti dari lokasi kebakaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Gudang barang bekas di jalur Pantura Pasuruan ludes terbakar. Kerugian yang ditimbulkan diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Asap hitam membumbung saat sebuah gudang barang bekas terbakar di Desa Gedung Bako, jalur Pantura Pasuruan, Jawa Timur. Kobaran api semakin meluas hingga merambat ke bangunan gudang lain, bengkel, hingga ke ruang las. Selain bangunan, api juga menghanguskan puluhan sepeda yang berada di dalam gedung. Api diduga berasal dari percikan di ruang las. Jadi yang terbakar ini ada 3 ruangan. Ruangan penyimpanan barang rongsokan dan tempat las dan tempat parkir sepeda yang ada di sebelah barat daripada tempat usaha rongsok Pak Haji Ubaidillah. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Sering meresahkan warga, puluhan anggota geng motor ditangkap tim gabungan Polrestabes Medan. Tidak ingin ditangkap, sejumlah anggota geng motor berupaya melarikan diri. Sejumlah anggota geng motor dan juga pelanggar lalu lintas berupaya kabur saat dirazia polisi di kawasan Jalan Raden Saleh dan Jalan Balai Kota Medan. Ada yang memutar balik, namun sebagian ada yang nekat menerobos penjagaan polisi. Warga merasa resah dengan kehadiran geng motor yang ugal-ugalan di jalan hingga memutuskan untuk melaporkan aksi mereka ke polisi. Kita hanya razia sebentar saja, sudah langsung dapat banyak. Demikian banyaknya mereka sehingga memang kita harus penanganan yang intensif. Dari 2 bulan yang lalu terus sudah kita tertibkan. Selain ditilang, seluruh pelanggar lalu lintas ini juga dihukum mendorong motor mereka hingga ke pos polisi terdekat untuk diproses lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa, iNews melaporkan. 3 mahasiswi UIN Alauddin Makassar melapor sebagai korban pelecehan seksual ke Lembaga Bantuan Hukum. Korban mendapat teror video call seks berulang kali dari nomor yang tidak dikenal. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan atau LBH Apik Sulsel menerima laporan 3 dari 12 mahasiswi kampus UIN Alauddin Makassar yang menjadi korban teror video call seks. Dengan didampingi kuasa hukum dari LBH Apik, ketiga korban juga telah melaporkan kasus yang menimpa mereka ke polisi. Setelah si
korban itu menerima telepon itu, membuka telepon itu, langsung memperlihatkan alat vital ya, alat vitalnya, intinya seperti itu. Dan adalah ajakan-ajakan barangkali yang sempat dikeluarkan pada saat itu. Tangkapan layar panggilan video cabul dan percakapan WhatsApp ajakan pelaku menjadi barang bukti korban untuk laporan ke pihak berwajib. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Salah satu mahasiswi korban teror video call cabul menyatakan awalnya dihubungi pelaku berulang kali melalui percakapan WhatsApp. Pelaku kemudian menghubungi korban melalui video call sambil melakukan aktivitas seksual. Waktu tanggal 18 September ada chatnya masuk. Dia bilang siang, terus aku bilang siapa? Terus tidak lama itu ada teleponnya masuk. Kuangkat tapi itu ini kamera HP ku kasih menghadap ke langit-langit kamar toh. Oh, na VC ki. Iya, na VC Kak. Tapi dia ini tampilannya di sini hitam. Oh, dan berarti dia nggak tampilkan muka? Iya, belum pernah tampilkan mukanya. Hitam juga dia? Nggak ada pernah tampilkan, iya hitam, jadi aku matikan. Terus ada chatnya masuk, mana muka, tapi kurija saja. Terus ada video nak kirim, nah bilang, ada video nak kirim, di situ videonya sedang video cabul. Terus ku lempar HP ku, tapi posisinya di chatku masih di ruang chat. Dan pemirsa, perkembangan kasus pelecehan melalui video call tersebut kita akan membahasnya bersama dengan Kombes Ibrahim Tompo, Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Wilson. Iya, Pak. Apakah ini pelakunya sudah diketahui identitasnya, Pak? Iya, jadi memang laporan ini kita terima pada Sabtu siang. Sekarang ini sedang kita lakukan pendalaman dulu terkait masalah keterangan-keterangan dari kejadian tersebut. Nah, ini juga kita sedang mengumpulkan beberapa keterangan ini dan juga terkait dengan bukti-bukti dan sarana yang digunakannya. Pelaku dan korban ini sebelumnya sudah mengenal atau bagaimana? Jadi memang kita belum sampai ke sana dulu karena memang laporannya baru kita terima Sabtu kemarin. Nah, jadi kita sekarang lagi mengumpulkan dulu keterangan-keterangan karena memang pada saat dilaporkan juga ini baru satu korban yang didampingi oleh penasihat hukum. Nah, sementara informasi yang kita dapat kan memang ada beberapa korban. Nah, ini juga ada kaitan dengan korban lain. Kita akan berusaha mengumpulkan dulu keterangan-keterangan dari masing-masing korban ini. Baik. Hingga saat ini sudah ada berapa korban yang dikumpulkan oleh pihak kepolisian, Pak? Jadi memang belum. Baru satu korban yang kemarin melaporkan, didampingi penasihat hukum, dan belum dilakukan pengambilan keterangan. Nah, nanti dari keterangan ini berlanjut kepada korban-korban lain yang mungkin akan kita periksa selanjutnya. Baik, pada saat korban mendapatkan teror video cabul, apalagi diakuinya ini berulang kali, apakah korban tidak melakukan blok nomor seperti itu? Belum, jadi memang untuk korbannya ini baru mendapatkan keterangan seperti ini, kemudian baru mendapatkan spirit untuk bisa melakukan pelaporan ke Polda. Nah, sekarang ini pelaporan yang diberikan oleh korban baru kita akan tindak lanjuti dengan pendalaman keterangan-keterangan yang ada tersebut. Sehingga memang kita masih terbatas untuk saat ini untuk memberikan data-data terkait dengan proses hukum yang dilakukan. Dari data yang didapat, apakah sudah diketahui pelaku berasal dari mana lokasinya, Pak? Belum, jadi belum sampai ke sana. Tahapan sekarang ini baru mengumpulkan keterangan-keterangan dulu dari beberapa korban ini. Baik. Dari pengakuan korban, selain mendapatkan teror video call cabul, apakah juga mendapatkan teror ancaman seperti itu dalam modus kasus ini, Pak? Belum, jadi keterangan awal dari korban baru sampai pada batasan mendapatkan panggilan dari seseorang yang menggunakan nomor yang tidak dikenal, kemudian menampilkan konten yang porno gitu. Jadi baru sampai pada batas itu dulu.
Baik, terima kasih Kombes Ibrahim Tompo sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Kami akan tunggu selanjutnya penyelidikan kasusnya. Ya pemirsa, masih soal perceraian, penyidik Polres Bandara Soekarno-Hatta menggelar prarekonstruksi kasus penipuan dan pelecehan rapid test di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sebelumnya tersangka sempat kabur dan ditangkap di sebuah rumah kos di Balige, Kabupaten Toba pada Jumat pagi. Prarekonstruksi kasus penipuan dan pelecehan rapid test dilakukan sesuai kejadian sebenarnya ketika korban tiba di pintu keberangkatan ruang rapid test Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Prarekonstruksi digelar untuk memperlancar rekonstruksi yang akan digelar dengan menghadirkan tersangka dan korban. Sebelumnya, EFY tersangka kasus pelecehan dan pemerasan penumpang rapid test sempat melarikan diri dan membuang handphone miliknya guna menghindari kejaran polisi. Tak butuh waktu lama, polisi berhasil mengamankan tersangka di tempat persembunyian di rumah kos Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Pemeriksaan polisi berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia. Kasus pelecehan saat pemeriksaan rapid test di Bandara Soekarno-Hatta berawal dari pengakuan seorang perempuan berinisial LHI di media sosial. Ia mengaku diperas dan dilecehkan saat hendak berangkat dari Bandara Suta menuju Nias, Sumatera Utara pada 13 September lalu. LHI mendapat tawaran untuk mengubah hasil rapid testnya dari reaktif menjadi non-reaktif oleh oknum tenaga medis yang bertugas di bandara. Manipulasi data rapid test ditawarkan dengan imbalan sejumlah uang. Namun, setelah dibayar, oknum tersebut melecehkan korban di tempat sepi. Kejahatan oknum tenaga kesehatan itu ternyata terekam kamera pengawas Bandara Soekarno-Hatta. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk informasi terbaru sudah ada rekan Nadia Valeri di Polda Metro Jaya. Selamat siang Nadia, adakah perkembangan terbaru terkait dengan kasus pelecehan di Bandara Soekarno-Hatta? Ya, Data dan juga Wilson, untuk oknum tenaga medis ataupun petugas rapid test Bandara Soekarno-Hatta saat ini sudah diamankan tim penyidik dari Mapolres Metro Bandara Soekarno-Hatta, yang mana sebelumnya untuk tersangka berinisial EFY ini sempat menghilang ataupun kabur selama beberapa hari usai kasusnya viral di jagat media sosial. Diketahui untuk EFY ini sebelumnya telah diciduk polisi pada Jumat 25 September lalu dini hari di Balige, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, dan pada saat diamankan EFY juga bersama dengan istri dan seorang anaknya. Terkait dengan perkembangan dari kasus ini, Data dan juga Wilson, saat ini penyidik telah memeriksa sejumlah saksi, diantaranya yakni korban berinisial LHI yang sebelumnya pada 20 September lalu ini dilakukan pemeriksaan langsung di Provinsi Bali yang merupakan domisili korban untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan bagaimana kronologis dari pelecehan seksual dan juga pemerasan yang dilakukan oleh oknum tenaga medis tersebut. Selain itu juga penyidik telah memeriksa perusahaan farmasi yang mempekerjakan EFY yang merupakan sekaligus dengan penyelenggara rapid test Bandara Soekarno-Hatta dan juga Ikatan Dokter Indonesia untuk memastikan apakah status EFY ini merupakan dokter ataukah tenaga medis. Diketahui Data dan juga Wilson, memang untuk EFY ini mengantongi gelar sarjana kedokteran dari sebuah universitas di Sumatera Utara. Namun untuk EFY belum menempuh pendidikan profesi ataupun menjalankan koas sehingga statusnya masih berupa tenaga medis saja. Dan saat ini untuk EFY sudah dilakukan penahanan di Mapolres Metro Bandara Soekarno-Hatta dan disangkakan pasal berlapis, yakni untuk pasal 294 KUHP terkait dengan pencabulan dan juga pasal 378 terkait penipuan. Dan untuk nantinya motif akan langsung disampaikan melalui konferensi pers di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 12 siang nanti. Ya, Deta, Wilson. Terima kasih Nadia Valeri atas laporan Anda, selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, tahanan kasus pencabulan anak kandungnya sendiri tewas. Tahanan tewas diduga dianiaya oleh sesama tahanan. Seorang tahanan kasus pencabulan terhadap putri kandungnya sendiri tewas setelah sempat dilarikan ke rumah sakit. Tahanan berinisial TS tewas karena diduga dianiaya oleh sesama tahanan yang geram dengan kejahatannya. Tahanan yang tewas berusia 43 tahun ini baru dilaporkan pada Jumat 25 September lalu. Tersangka dimasukkan sel tahanan Polres Serdang Bedagai, Sumatera Utara setelah terbukti mencabuli anak kandungnya sendiri yang berusia 14 tahun hingga hamil 5 bulan. Keesokan harinya terdengar suara gaduh dan salah tahanan TS sudah tergeletak lemas.
penjaga tahanan, petugas penjaga tahanan melakukan pemeriksaan, diketahui bahwasannya tersangka tadi si Tumpak Simanjuntak ini sudah keadaan lemas, ya, keadaan lemas, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Sultan Sulaiman. Hingga kini sudah ada 47 tahanan yang diperiksa, 25 diantaranya mengaku telah menganiaya tahanan karena emosi atas perbuatannya. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Gunting Saga, Sumatera Utara ricuh dan memblokade jalan lintas Sumatera saat menolak pemulangan jenazah pelaku pungli yang tewas karena diduga dianiaya polisi. Akibatnya pemirsa, jalan lintas Sumatera lumpuh total selama 2 jam karena terjadi kemacetan sepanjang 7 km. Masyarakat bentrok dengan pihak polisian ketika pemulangan jenazah pelaku pungli Rahman Marpaum ke rumah duka di Gunting Saga, Kualuh Selatan. Warga memblokade jalan lintas Sumatera dengan cara membakar ban bekas. Akibatnya Jalin Sum lumpuh total selama 2 jam dan terjadi kemacetan sepanjang 7 km. Warga dan keluarga emosi ketika mendapat kabar Rahman tewas yang diduga karena dianiaya polisi. Sebab sebelum tewas, pelaku pungli sempat berkomunikasi dengan keluarga menggunakan video call dan masih dalam kondisi sehat. Namun dari video yang sempat direkam keluarga saat video call, wajah pelaku terlihat lebam. Si Rahman ini, di mana kau buat senjata di kakakku? Berkumpullah si Rahman sama kakaknya melalui gambar bagi di padang. Oke, bilangkan dulu pistol tuh di sini ku tanamkan begitu. Nah, dibilang ke sini ke polisi itu datang mencari. Saya lagi anak nih. Temu kau sudah belum agak hitam-hitam dipukuli. Tiba-tiba tadi malam sudah cerita mati. Rencananya orang tua pelaku akan menempuh jalur hukum terkait kasus ini. Dan untuk mengetahui penyebab kematian korban, jenazah diotopsi di Rumah Sakit Pematang Siantar. Dari Labuan Batu Utara, Sumatera Utara, Fahrizal, iNews melaporkan. Pemirsa, manusia silver dan badut yang berada di jalanan dirazia petugas Satpol PP Kota Bengkulu. Petugas bahkan melibatkan ustadz untuk memberikan ceramah kepada warga yang terjaring. Sementara tadi di sini 3 orang ini. Ada cara berbeda yang dilakukan petugas pengamanan untuk menertibkan manusia silver dan badut yang berada di lampu merah persimpangan Kota Bengkulu. Tim gabungan dari Satpol PP Kota Bengkulu, Dinas Sosial dan Tagana mendatangkan ustadz untuk memberikan ceramah. Manusia silver dan badut ini biasanya meminta uang kepada pengendara yang mengantri lampu merah. Karena dinilai meresahkan dan membahayakan pengguna jalan, manusia silver dan badut yang beberapa diantaranya anak-anak dan remaja pun dirazia. Kita dapatkan 4 orang manusia silver dan badut lebih kurang 6 orang juga. Ya, tapi yang ada yang nggak tertangkap tadi, lebih kurang berapa orang tadi lari, kita kejar dia tidak dapat. Ini tujuan kita lain tidak, bukan tadi hanya satu. Kita pengen tahu. Ya, harapan Pak Wali masih ada pekerjaan yang lebih layak, yang lebih pantas yang bisa dilakukan oleh manusia ini. Usai diberikan tausiah, manusia silver dimandikan dan diberi modal usaha melalui Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu dengan syarat membawa KTP. Dari Bengkulu, Endro Driawan, iNews melaporkan.